Kenapa saya mengatakan Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. Totally incorrect Anda itu. Allahu Akbar. Banyak sekali quote yang muncul dalam forum malam hari ini ya. Bang Faisal, monggo. Saya mau ambil jalur yang bagus tadi itu, bijaksana. Jadi kalau dari judul ini ketinggian sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan isu mediasi yang digulirkan oleh saya, tidak ada hubungan dengan kata Jokowi. Ini hanya satu perbincangan di luar proses hukum. Dan di awal tadi saya jelasin. Kalau ruang ini panjang, saya banyak bertanya. Banyak penyelesaian di Indonesia itu lihat mediasi. Kenapa menjadi kaku ketika berhadapan dengan isu ijazah palsu? Karena memang ada pembelahan. Suka tidak suka, benci atau mendukung, ya kan? Jadi kita sangat hati-hati untuk memilih diksi, narasi yang tidak menambah bias. Misalnya ketika, karena Pak Refli kan nggak hadir, alangkah baiknya kalau saat itu hadir akan lain. Baru semua menangkap mediasi itu hanya dalam pengertian yang sederhana dan prosesnya udah jalan. Misal kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti. Siapa bilang nggak ada mediasi? Itu bukan penegakan hukum murni. Iya, memang diatur pun. Karena ada proses mediasi. Ada hikmat kebijaksanaan, baik di pihak Polri maupun pihak pengacara. Jadi ada satu injeksi kultur dalam satu faktor psikologi yang membuat pertimbangan itu menjadi lebih matang. Saya kemudian melihat, kalau penahanan itu tidak dilakukan, boleh dong mengevaluasi status tersangka. Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya Refli, yang ngaku pengacara profesional hebat. Gagal bahasa. Ini menarik juga. Bang Refli, habis ini ya. Saya luruskan ini dulu. Ya. Jadi ini kan saya yang lempar ini. Anda memperbincangkan sesuatu yang Anda hadir nggak? Niat saya itu. Jadi ini melanjutkan proses mediasi pasca Roy Surya, Tifa tidak ditahan. Tidak dalam rangka mediasi dengan Jokowi. Tidak masuk ke ranah hukum. Saya tidak masuk di situ. Pertama, bukan pengacara. Bukan siapa-siapa. Saya sebagai orang yang mengkritisi saja. Ikut mencoba menawarkan. Kalau mau argumentasi saya bilang begini. Saya tanya seluruh pakar hukum. Bagaimana penyelesaian bunuh-bunuhan ribuan orang di Maluku sana? Pidana, perdata. Di Papua. Di Aceh. Ya kan? Pidana bang. 98. Pemerkosaan. Mana pengadilan itu? Yang hebat pengacara, yang hebat masalah perdata analisa atau analisa pidana, atau jalan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Di atas seluruh tafsir hukum itu ada namanya political will. Apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan. Melibatkan nama Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, melibatkan Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7. Ini kita dari luar melihat tanpa mengintervensi para kerja pengacara. Jadi boleh dong publik saya berbicara di luar perundingan hukum itu. Tetapi karena kawan-kawan ini memframing sebagai pejuang keadilan yang hanya pada kasus ijazah palsu, kemudian siapapun yang tidak mendukung dianggap mengkhianati. Ini sangat munafik. Acara kemarin itu tidak hanya bicara Roy, ada 1.000 orang yang ditersangkakan, yang memiliki hak yang sama di dalam jebakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Itu kan salah satu adalah Laras. Siapa yang kemarin itu ponakan dari salah satu sahabat saya. Mary. Jadi ada 1.000 orang yang bermasalah
terhadap ketidakadilan di Republik ini. Sekarang di penjara. Kenapa 3 orang ini dalam satu kasus mendominasi semua dan merasa kastanya mau didamaikan dengan Jokowi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh main yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Oke. Tapi saya mau Iva, Roy Surya, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Pengacara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan, dia juga melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan kalau kasus-kasus itu ada community, ada faktor-faktor sosial. Banyak kita lakukan di zaman Pak Timur Pradopo. Ada peristiwa ribut antar mahasiswa, kita datang, Bang jangan. Karena nanti gejolaknya gini. Betul. Tapi kalau tukang goreng, cari subscribe, cari view, cari terkenal di MK, cari tukang demo, memang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo, wah narasinya 1 ton. Dan cocologi. Menurut saya, Bung Andi, Bung Refli, hentikan narasi yang tidak ada urusan dengan fakta dan bukti. Kamu sudah bikin fakta, kamu sudah bikin bukti. Masuk ke pengadilan. Dan kamu sudah mengatakan menolak mediasi. Secara terbuka, kami menolak mediasi. Konsisten. Konsisten. Tidak boleh mundur. Kamu masuk ke sana dan menghargai semua proses hukum. Tidak boleh berdebat di emperan kantor polisi. Maki-maki orang. Mempelintir bahasa teman. Menyikuk teman demi popularitas. Itu tidak adil. Seolah-olah Anda ini baru berjuang. Kasus Maluku itu di mana kalian? Ayo dong, gantian. Bunuh-bunuhan. Bisa akur. Bisa damai. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf, saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refli sama Andi. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi, saya kasih kesempatan. Bang Refli ya. Tiap hari saya bertukar untuk Bang Refli loh. Tiap hari itu di Kompas, panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Bahasanya tinggi-tinggi. Ini mediasi, Pak. Dimediasi sama Pan ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Surya, dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Sebelum saya berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Ini dengan DOM konflik damai. Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi mendamaikan. Misinformasinya banyak banget. Iya, nanti sebentar. Di berikut Bang Refli kami berikan kesempatan Bang Refli di segmen kamu berikut ya. terlalu jauh melihat saya. Pengacara, urusan yang menurut saya, maaf, sederhana. Kayaknya salah satu sumber masalahnya mungkin sama sekali headline malam ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi, posisi saya sebagai warga negara di ruang non hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Tapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk? Atau keluar tunggu? Dan saya tuh dialog sama Bang Refli.
Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau berantem. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau harus klarifikasi itu slotnya ke publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti. Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. Totally incorrect Anda itu. Allahu Akbar. Ya, saya jelaskan nih. Biar Anda. Saya di situ ada pejabat negara. Kita mau bersedia untuk menyelesaikan masalah. Anda buat manuver. Tetaplah bersama kami. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Majamada. Baik. Boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Tolong ya. Kamu jangan Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang. Bukan, saya mau bicara hal yang kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi mulai tidak adil. Baik. Kita ini mau adil apa tadi enggak? mengalamatkan saya sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? Itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang 3. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit Sal. Silakan pamit Sal. Ada Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita nih mau adil nggak bersih? Kita forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Faisal. Ya dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau dengarkan. Undangan ini. Baik. Saya mau jelaskan. Ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda bentak saya juga. Tahan dulu. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi ketika Hozinuddin bicara mengenai menolak mediasi, oke, ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyer-nya dari Solo. Saya panggil yang leading lawyer-nya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang, ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita dalam persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya. Kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya
Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya, bukan memperberat masalah kliennya. Makanya saya bilang, tugas the main job is the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda masih marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya mau Anda mau apa enggak. Anda sekarang, enggak. Saya minta sedikit saja. Okay. Saya minta di forum ini, ya. Saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Kan Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Iya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan. Iya. Memang kita diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Kan ada 1.000 orang. Udah. Iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Udah gini. Maksud saya jangan one-on-one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Ya makanya Bapak Faisal. Monggo. Apalagi mau ini. Nah, karena itu saya bilang nggak bisa. Tidak bisa begitu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Jangan bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak, kan mengganggu omongan saya. Setiap saya mau ngomong Anda potong gitu loh. Saya diam. Oke. Diam ya. Oke. Nah, oke. Silakan. Karena itu saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Kita harus buka di media. Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Saya berpidato ketika ada mimbar itu. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Jangan ditahan. Kenapa? Sadar. Lah, yang namanya Roy Suryo itu jauh lebih produktif kalau dia tidak ditahan. Sal, saya mengatakan itu bukan hanya pada malam itu saja, tetapi sehari setelah dia dinyatakan sebagai tersangka, langsung umum. Anda bisa lihat pidato saya pada waktu itu. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi. Faisal ngomong nggak ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu. Makanya saya bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Yang benar adalah tidak ada alasan untuk menahan klien kami. Tidak ada alasan untuk memvonis klien kami. Karena yang dia yakini adalah kasusnya ini adalah kasus politik. Bayangkan kalau saya tarik lagi ke konstitusi kita, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul baik secara lisan maupun tulisan, maka saya mengatakan ya tidak ada orang yang bisa dikriminalisasi, yang bisa ditersangkakan karena dia menyampaikan pendapatnya. Apalagi pendapatnya itu sudah disampaikan dalam sebuah buku yang kita tidak bisa mengatakan apakah buku itu kemudian salah atau benar. Buku is buku, saya katakan. Kalau misalnya Andi Azwan punya versi lain, Anda nggak bisa mengatakan bahwa versi buku itu keliru.
Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau menjadi masyarakat yang beradab, civilized, Anda mau membuktikan buku itu, menimbang buku itu dengan apa? Dengan diskusi. Dengan melakukan referensi buku, bukan dengan kriminalisasi, bukan dengan melaporkan. Sekarang misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya dengar isu bahwa buku itu pun akan disita. Bayangkan, ini sebuah karya ilmiah. Masa kita kembali kepada zaman-zaman sebelumnya? Nah, itu yang saya katakan. Jadi, makanya saya katakan, Faisal menilai saya itu totally incorrect. Semua orang ada buktinya. Saya termasuk orang yang mengupayakan pada malam itu agar dia tidak ditahan. Kenapa? Saya tidak rela ada aktivis yang kritis ditahan. Emang enak ditahan? Yang ditahan itu maling ayam. Bang Refli sebagai pengacara atau sebagai... Kenapa? Ini kayak keluar konteks sih. Saya bukan pengacara. Ya, baik. Kita keluar konteks. Saya belum masuk mediasi kan maksudnya. Abang melakukan proses mediasi. Iya. Tidak terjadi penahanan. Iya. Oh iya, coba abang sampaikan itu. Iya, saya itu di luar. Saya melakukan. Itu kan tidak terjadi pengadilan. Iya. Lalu kemudian apa masalahnya? Kan saya tidak pernah menolak mediasi. Anda mengatakan dari tadi, Anda dan teman-teman. Judulnya. Oh iya, sudahlah nih kalau judul Saya salaman bilang kita. tadi ini kayaknya Enggak, saya nggak mau, sudah. nanti di segmen berikut. Jadi itu mediasi ini. Jadi ketika sebentar belum selesai. Belum selesai. Nanti segmen berikut ya. Segmen berikut untuk Bang Andi. Jadi dia ada kesalahan. Ajar mediasi, Oke. supaya tahan aja. Baik. Ini tampaknya juga menjadi salah satu sumber perdebatan malam hari ini, atribusi dan bukan atribusi, maksudnya headline yang kita gunakan malam hari ini ya pemirsa. Indonesia Kita akan segera kembali setelah jeda. Kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami.